Halo semua, kembali lagi ke channel 3x3 Desain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rumah hijau di lahan 5x10 meter persegi. Dengan luas lahan hanya 50 meter persegi, tentunya akan sangat terbatas untuk dapat memaksimalkan ruang yang ada di dalam rumah. Namun, dengan penerapan tata letak ruang yang baik, serta konsep hijau yang diterapkan di dalam rumah, lahan 5x10 meter persegi ini tidak akan terasa sempit ataupun pengap. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan? Gimana sih cara nata ruang-ruangnya supaya bisa tidak sempit dan pengap tersebut? Yuk, kita simak denah dan konsepnya. Untuk lantai 1, saya tempatkan kamar utama, ruang keluarga, dan juga dapur. Sedangkan untuk lantai 2, di situ ada 2 kamar anak dan juga 1 kamar mandi. Untuk bagian depan, ini saya ciptakan kesan mewah dan juga elit. Sedangkan bagian belakang, ini lebih ke memaksimalkan organisasi ruang yang ada di sana. Berikut adalah skema potongan dari rumah ini. Nah, buat teman-teman yang suka dengan desain-desain rumah kayak gini nih, jangan lupa like dan subscribe channel 3x3 Desain dan nantikan terus update-nya. Dengan hanya memiliki lebar 5 meter, pada umumnya rumah akan terlihat tidak mewah. Namun, dengan bukaan yang luas di sisi kiri bangunan dan juga penempatan sekundari fasad di kanan atas bangunan, tampakan rumah akan terlihat berbeda dan juga akan terlihat elegan. Penempatan sekundari fasad yang saya tempatkan di lantai 2 itu bisa dibuat dari aluminium ataupun bahan outdoor yang kuat lainnya. Tentunya itu bukan cuma buat gaya-gayaan doang ya, tapi bisa menangkal sinar matahari yang masuk, terutama buat teman-teman yang rumahnya menghadap barat. Karena sinar matahari sore itu membuat ruangan di dalam rumah itu menjadi terlalu panas. Di bagian entrance kiri bangunan, itu saya tempatkan sedikit taman kecil, namun memberikan kesejukan dari depan rumah. Sedangkan sisi kanan saya buat untuk parkiran motor ataupun sepeda. Nah, kita masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ini, pas teman-teman masuk tentunya akan terlihat asri dan sejuk karena sebelah kiri bangunan ini saya tempatkan 1 meter memanjang ke belakang untuk area hijau bangunan. Nah, di sebelah kanannya ini adalah ruang keluarga yang cukup untuk menempatkan sofa dan TV di sana. Untuk area hijau tadi, ini teman-teman bisa manfaatkan untuk berkebun ataupun menanam tanaman di dalam rumah. Dengan di situ juga saya menempatkan adanya kolam yang menerus ke luar bangunan. Dan ini adalah pemanfaatan area bawah tangga yang menurut saya bisa diterapkan seperti ini karena area bawah tangga biasanya terlihat kumuh dan kotor. Nah, melewati lorong langsung ke area belakang. Di sini saya tempatkan dapur dengan lebar 2 meter. Namun dengan bukaan yang luas di sisi kanan dan juga di sisi atas bangunan yang saya tempatkan untuk pencahayaan, dapur akan terlihat lebih luas dan juga terlihat lebih mewah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada area untuk dapur kotor dan juga untuk penempatan makanan. Dan di sisi kanan dari dapur ini saya tempatkan untuk toilet. Nah, ini adalah sisi dalam dari toiletnya. Di situ saya memakai bukaan dari atas dan juga bukaan untuk menghadap ke tangga yang akan ditutupi oleh kisi-kisi. Oke, untuk area belakang sudah saya ceritakan dan kita akan lanjut ke lantai 2.
Di sini tangga yang saya gunakan tangga minimalis. Nah, di sini adalah area lantai 2. Area lantai 2 ini mungkin tidak cukup spesies di bawah, namun bisa memanfaatkan area antara yang ada di antara 2 kamar tidur anak dan juga 1 kamar mandi. Nah, di depan saya kita akan masuk ke kamar tidur anak yang pertama. Berikut adalah kamar tidur anak yang pertama dengan nuansa laki-laki yang kuat ya, dengan warna coklat dan juga warna hijau di situ. Dimana di dalamnya terdapat area kerja yang cukup nyaman dan juga kasur yang penempatannya cukup baik. Lanjut ke kamar anak 2. Di sini saya tempatkan dengan luasan yang hampir mirip. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang kedua dengan penempatan kasur dan lemari yang hampir sama. Di belakang dari kamar anak ini ada 2 pintu yang menuju ke area balkon, di mana bisa dijadikan tempat untuk bersantai bagi kedua anak tersebut. Nah, ini adalah area belakang atau balkon belakang yang saya sebutkan tadi. Kita beranjak ke sisi dalam lagi. Di antara 2 kamar tersebut ada 1 kamar mandi yang bisa digunakan bergantian untuk kedua anak yang saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah penampakan kamar mandi dalam yang ada di lantai 2. Nah, kita balik lagi nih ke lantai 1. Di lantai 1 ini saya tempatkan kamar tidur utama yang posisinya ada di tengah rumah. Walaupun demikian, penempatan kamar tidur utama yang ada di tengah bangunan ini tetap memprioritaskan adanya cahaya yang masuk dengan membuat bukaan yang menghadap taman belakang. Dengan bukaan tersebut, tentunya area kamar ini akan menjadi lebih terang dan juga lebih sejuk. Jadi pada area kamar tidur utama akan langsung berhubungan dengan ruang keluarga yang ada di sisi kiri bangunan dan juga area hijau yang ada di sisi kanan saya. Ini adalah penempatan kolam yang saya sebutkan tadi. Mungkin sebagai alternatif teman-teman juga bisa mengganti kolam tersebut dengan taman hijau saja untuk mempermudah perawatan. Kita sekali lagi menuju area belakang. Di sini saya ingin memperlihatkan sisi kanan bangunan. Saya tempatkan adanya taman yang sangat sejuk. Area ini walaupun kecil, namun tentunya menjadi bagian yang sangat penting dari rumah ini karena memberikan cahaya yang cukup untuk masuk ke dalam dapur dan juga kamar tidur utama. Berikut adalah keseluruhan dari tampak rumah. Pada area depan, seperti yang saya sebutkan tadi, ada secondary fasad dan juga taman yang asri di depan. Sedangkan untuk area belakang, lebih untuk memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam rumah. Di situ saya tempatkan bukaan-bukaan yang sangat luas dan juga area balkon yang nyaman untuk beristirahat. Jadi itu untuk keseluruhan bagian dari rumah yang akan terlihat mewah walaupun memiliki luas lahan hanya 50 meter persegi. Berikut adalah estimasi dari rencana anggaran biaya rumah ini. Jadi sekian aja nih untuk video rumah 5x10 meter persegi ini. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya.